mintakan ke orang-orang kampung urunan buat beli kambing. Dan kambingnya itu nanti kepalanya akan saya pendem. Halo sobat subscribe, Cak Daning, Princess and Guys. Kali ini saya akan menjelaskan sedekah bumi di makam keramat. Nah, ya kan? Pasti di desa-desa kalian ada sedekah bumi. Setelah itu lanjut ke makam keramat. Sedekah bumi itu istilahnya membersihkan desa ataupun membersihkan yang di kota. Terus akhirnya nyekar ke makam keramat. Wah, itu aku seneng. Aku paling suka ya sedekah bumi. Karena apa? Di tempat saya itu ada makam keramat ya. Tempat saya Surabaya di kota. Sedekah bumi itu istilahnya membersihkan kampung-kampung. Terus didoain. Paling suka aku. Pasti di desa-desa kalian ada juga ya. Sedekah bumi itu apa? Nah, contoh yang tak suka ya, yang tak suka itu pertama ya, orang kampung itu membawa tumpeng, terus kita itu semua itu waktu masih kecil ya, aku waktu masih SD ya, kalian pun pasti ceritanya sama aku pasti. Itu tumpengnya itu banyak, ada 3, ada 4 gitu, ditaruh di besar lagi ya, itu ada ayam ya, ayam panggang itu besar 1 ekor, yang belum satunya tuh ya, paling suka itu. Terus ditaruh di makam keramat. Makam keramat itu orang yang meninggal itu orang yang istilahnya orang yang paling bagus, orang yang paling disegani, karena beliau yang meninggal itu istilahnya dia itu orang yang hebat, istilahnya orang yang babat alas kampung setempat ya. Saya salut, paling suka itu. Saya paling senang sedekah bumi. Setelah itu banjaan di makam itu. Setelah itu kita berdoa ya, yang berdoa itu istilahnya di situ ada dukun ya, dukun khusus ya, yang bagian berdoa ya. Nah, biasanya kebanyakan itu dukun ya, bagian berdoa, setelah itu kita royoan ya, makannya buat royoan, tuh suka itu, royoan dimakan itu paling suka itu aku ya. Royoan makan, setelah itu sudah makan royoan, terus dapat uang, setelah itu akhirnya malamnya sedekah bumi ataupun siangnya ya, istilahnya banyaknya siang, langsung lanjut di jalan raya kita bersih-bersih. Setelah itu kita ada acara, istilahnya ada acara atraksi seperti jaranan ataupun reok ataupun pengajian. Pokoknya banyak, seneng aku lihat itu. Nah, zaman dulu ya, setahu saya ya, waktu saya masih kecil ya, di kampung saya ada sedekah bumi itu katakanlah ini dukunnya itu biasanya pakai ini ikat pinggang ini, pakai kopiah, kadang pakai ikat pinggang seperti blangkon. Dulu ya, zaman dulu itu sedekah bumi itu dukunnya itu di makam itu, ini makam ya, katanya ini makam ya, di bagian kepalanya makam sini, di samping sini ini orang-orang dulu itu berdoa dukunnya itu dulu berdoanya normal aja, saya suka gini berdoa, istilahnya ngomongnya itu seakan-akan itu terima kasih karena kampung kita itu sekarang itu aman ataupun sejuk ataupun damai lah gitu. Sekarang mungkin izin dengan orang yang kami tua, istilahnya orang yang meninggal itu ya, yang makam keramat itu izin, ini mau saya bancai kampung kita supaya kampung kita itu aman dari hal-hal yang jelek gitu. Doa. Nah, dulu zamanku itu dukunnya itu normal aja, doanya seperti ini. Ya pakai ayat suci Al-Quran. Nah, setelah itu amin ya sudah, semua sudah. Terus tumpengnya itu dibuat royak, dibuat makan, itu seneng. Nah, tapi sekarang ya, semenjak para ulama yang baik dulu, istilahnya dukun yang baik dulu,
yang dulu itu ataupun orang yang dihormati kami tua yang bagian doa dulu itu doanya tuh asli ya, asli doanya tuh sungguh-sungguh asli, sungguh-sungguh merasuk ke hati, asli seneng ya. Kan orangnya udah meninggal semua ya, karena udah meninggal karena umur ya, umur 100 tahun udah meninggal, nggak sampai 100 udah meninggal ya. Mudah-mudahan orang-orang dulu yang berdoa yang sedekah bumi di kampung kita, mudah-mudahan beliau itu dimasukkan ke surga yang panas surganya ya, semoga diterima di sisi Allah ya, karena mereka tuh baik ya, mbah-mbah itu ya. Nah zaman sekarang ya dukun-dukunnya itu kurang ajar ya. Kurang ajarnya bagaimana? Nah, saya ini istilahnya nggak ngenyek ya, istilahnya nggak merolok-olok ya, karena saya suka sedekah bumi itu. Sekarang itu aneh, kurang ajar dukunnya seperti ini ya, dukun-dukunnya ya. Ini saya jelaskan ya, dukunnya itu sekarang itu aneh kan. Ada ya dukun ini yang meninggal itu diganti ataupun diganti orang yang lain gitu ya. Ini orang lain yang ganti ya. Semenjak saya udah mulai besar ya, duluan masih SD ya. Dia tuh waktu sedekah bumi itu dia bawa tumpeng 3 taruh di ataupun tumpeng 1 taruh di makam keramat itu. Banyak orang ya di samping-samping makam keramatan ada kayak rumah itu ya, kayak rumah. Di dalam semua itu masuk ke makam keramat, ada kurang lebih 20 orangan lah masuk. Ini dukunnya, ini tumpengnya taruh sini. Nah kurang ajarnya gini dukunnya ya, saya yang paling nggak suka itu sama saja itu menjelekan kampung tersebut dan nggak menghormati makam tersebut. Yang saya nggak suka seperti ini. Si dukun seperti ini ya, dia tuh berdoa, terus dia tuh berdoa gini, tangannya gini. Ini katakanlah ini makam ya, ini makamnya, tangannya gini. Setelah berdoa tangannya gini, iya mbah, siap mbah. Oh nggih mbah. Oh nggih mbah, kampung ini bakalan kok tak bantu mbah, tak doain mbah. Oh nggih mbah. Saya nggak suka seakan-akan itu dukunnya itu ngomong dengan makam keramat tadi itu. Ya entah di kampung kalian ya, entah sama dengan kampung saya atau beda ya. Kalau di kampung saya ada yang seperti itu. Oh nggih mbah. Oh nggih mbah. Oh nggih mbah. Oh yang sing mriko to mbah. Yang situ ta mbah. Oh yang situ. Oh yang kampung situ ta mbah. Ya udah mbah, besok itu akan saya bersihkan dan akan saya tanam kepala bebek ataupun kepala kambing mbah. Nah itu loh, sampai dia ngomong kepala bebek, kepala kambing. Nah seakan dia tuh ngomong dengan makam keramat itu. Bagi saya itu fix 100% penipu. Waktu itu saya dibilangi dengan teman-teman. Akhirnya apa? Orang yang seperti ini mohon maaf ya, ini videonya nggak tak tampilkan karena saya merasa kasihan karena dia udah minta maaf ke saya ya, udah minta maaf waktu itu ya. Jadi videonya nggak tak tampilkan. Ya, waktu itu ada sedekah bumi yang keberapa saya datang. Saya datang bawa tumpeng 3 diginiin. Dia waktu ada makam gini ya, ada makam dia gini. Waktu aku pas di belakangnya, tak sengaja. Gini, dah yang depan, yang sebelahnya itu makam tak bagian kameramen. Teman saya tak suruh ngerekam sama HP itu, tak suruh ngevideo. Dia gini, oh iya mbah, oh nggih mas siap mbah, engko iki mbah bakalan tak rubah mbah, tak cat. Setelah itu nanti akan tak besok ini tak jauhno, tak mintakan ke orang-orang kampung urunan buat beli kambing, dan kambingnya itu nanti kepalanya akan saya pendem. Nah itu sama saja sirik dan istilahnya kepala kambing dipendem. Nah, setelah itu langsung tak kepak sininya, cepok, jangan gitu, coba sih kamu tunjukkan kalau kamu bisa ngomong dengan barang halus. Karena saya sudah dewasa ya, jadi saya nggak mau kampung saya dirusak seperti itu dengan dukun palsu itu. Langsung jadi semua itu jadi ramai, jadi bingung ya. Jadi bingung. Karena alhamdulillah saya di kampung saya juga jadi keamanan ya, alhamdulillah ya. Nah akhirnya aku bilang gini, Pak, ojo kayak gitu. Ojo kayak gitu, ini makam keramat. Ini orang ini yang membabat alas kampung kita. Kamu jangan modus seperti itu. Dulu zamanku kecil, aku masih SD. Dulu orangnya berdoa. Berdoanya biasa aja, santun dengan berdoa dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Enggak kayak kamu ini ngomong-ngomong kayak seakan kamu ngomong dengan makam keramat ini. Jangan gitu. Yang seakan-akan kamu bisa ngomong terus orang-orang kamu ajak urunan untuk membeli kambing kepalanya kamu potong terus kamu pendem di jalan. Itu kurang ajar kamu, penipu kamu. Nong dia awalnya nggak ngaku, enggak. Ya udah gini aja. Sekarang kalau kamu bisa manggil arwahnya,
makam ini, coba tunjukkan makamnya, arwahnya, masukkan ke saya. Kalau saya kerasukan, kamu saya kasih rumah 1. Karena kamu nggak punya rumah, karena kamu ngekos di sini. Tak biarin kan, mohon maaf ya, saya nggak sombong ya, waktu itu dia memang ngekos. Ayo, kamu tak kasih rumah 1. Ngomong rumahku di rumah saya punya rumah 3, tak kasih 1 kamu, ayo. Ayo, ataupun tunjuk rumah yang mana tak belikan. Ayo, akhirnya dia apa? Agak bingung, ngaku aja, kalau kamu nggak ngaku, bakalan tak urus loh kamu. Tak urus sama aku, nggak terima aku, karena makam keramat di kampung itu, dia tuh yang membuat alas. Ayo bagaimana? Rame, jadi apa acaranya akhirnya bubar acaranya. Akhirnya semua orang ya juga memarahin orang ini. Jadi semua teman-teman saya itu nggak suka kepada orang ini karena menipu gitu loh. Akhirnya apa? Setelah itu saya punya sahabat saya kiai ya. Kiai itu yang bagus, yang saya percaya, dia berdoa di situ, kiainya berdoa, ya sama berdoanya sama kayak yang dulu itu, mbah-mbah dulu itu istilahnya yang berdoa di makam keramat dulu itu, berdoanya sopan santun, ya berdoa sesuai agama Islam yang terbaik itu. Sudah ya itu sudah, kita makan bareng. Akhirnya ini saya urus ini. Saya ajak urus keluar di makam keramat itu, di luar makam keramat saya omong, ayo coba tunjukkan kalau kamu bisa menunjukkan barang halus, bisa memasuki saya, bisa kerasukan, tak kasih rumah 1. Kalau kamu nggak ngaku, tak urus kamu. Akhirnya apa? Dia baru minta maaf, akhirnya dia ngomong iya saya bohong. Nah, itu langsung tak maafkan. Nggak tahu ya, mungkin di kampung kalian kalau ada yang seperti itu penipu ya. Itu merusak nama kampung kamu. Merusak nama kampung kamu pasti itu. Akhirnya ya tak lanjutin ya. Akhirnya dia minta maaf, nangis meluk aku. Ya nggak apa-apa, tak maafin. Ya udah nggak apa-apa Pak, tak maafin Pak. Tapi tolong Pak, kalau bisa berdoa itu yang kayak dulu, yang kayak mbah-mbah dulu yang waktu berdoa di sini, yang berdoanya itu super menyentuh hati, seperti itu Pak. Gitu loh. Seperti itu. Dulu berdoanya biasa Pak, waktu saya kecil itu berdoanya biasa Pak, sudah selesai. Kamu ndak berdoanya ngawur. Kalau sekarang kamu setiap dipantau dengan orang-orang kampung, mesti kamu gini loh Pak, aku bilang gitu, mesti kamu seakan ngomong dengan barang halusnya loh Pak, maksudnya seakan ngomong dengan makam keramat ini loh Pak. Hanya dia minta maaf ke saya, nangis, dia mengakui kalau dia nipu, supaya apa nipu, supaya namanya dia itu besar di kampung itu gitu loh. Jangan gitulah Pak. Iya kalau orang yang awam percaya, banyak yang percaya dengan orang ini, yang saya kasihan gitu. Banyak orang yang nggak mampu diajak urunan beli kambing, terus kepalanya dipenggal, kambingnya ditanam di kampung itu. Kan nggak ada maksudnya apa? Ya kan aneh. Itu terus yang mirisnya lagi, kurang ajarnya lagi. Kambing kan kepalanya dipotong kan ya. Badannya harusnya kan kalau daripada mubazir harusnya dibagikan, dimakan, dibuat sate. Itu enggak, dibuang ke laut, jarang dibuang. Mubazir ya gara-gara dukun jancuan ini. Dia minta maaf ya tak maafkan. Gak apa-apa Pak, sampean tak percaya lagi, kalau bisa berdoalah seperti yang dulu-dulu itu, seperti sesepuh dulu itu, normal aja berdoa biar enak gitu loh. Makanya dia itu lanjut berdoa, terus setahun lagi dia berdoa normal itu, ada saya akhirnya itu. Dan mohon maaf ya, videonya nggak tak upload ya. Nanti akan dia tahu karena saya udah janji nggak bakalan tak upload ya. Gitu. Nah seandainya ya penonton-penonton yang ada di sini ya, dukun yang ada di kampung kalian, katakanlah ada setengah bumi, katakanlah dia itu ke makam keramat, terus dia seakan ngomong dengan barang halus, ngomong dengan makamnya itu palsu ya. Bentar tak lihat remote-nya, soalnya merah. Soalnya merah mau habis katanya. Lanjut ya, kalau ada dukun di kampung kalian, kebanyakan ataupun di desa mana, terus dia itu banjaan di mau sedekah bumi, dia banjaan dulu ke makam keramat, terus dia itu seakan-akan kontak batin, ngomong-ngomong dengan barang halus, selain ngomong dengan makam itu, ngomongan iya Mbak, itu 100% palsu. Kamu tegur aja nggak apa-apa, demi kebaikan kampung kamu, biar kamu itu netral, normal,
tenang, nggak ada hal buruk kayak dukun yang didoakan tadi itu ya, dukun yang doa itu tadi itu ya. Kamu tegur aja, sebentar Pak, mohon maaf Pak, coba Pak kalau Bapak atau Mbah ataupun Eyang ya, kalau panjenengan bisa ngomong sih tunjukkan barang halusnya, tunjukkan orang ini makam keramat ini. Masih dia alasan, oh nggak bisa, alasannya gini, oh nggak bisa, yang lihat hanya aku tok, pasti gitu alasannya. Gitu loh. Kalau kalian kurang yakin nggak apa-apa, temukan saya orangnya, dukun itu yang katanya bisa omongan barang halus itu, temukan sama saya, kita janjian ketemuan sama saya. Terus kalau dia bisa nunjukkan barang halus ataupun merasuki saya kesurupan, saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah 10 juta, tak tambah 10 juta jadi 20 juta. Perjalanan ke rumah saya, perjalanan di mana? Saya ganti ongkos 20 kali lipat. Saya yakin dukunnya kalau kapalan mau. Gitu loh. Lebih baik ya cari sesepuh yang berdoanya normal aja di makam keramat, seperti berdoa yang normal aja ya, berdoa biasa. Itu baru enak. Gitu loh. Biasanya kalau orang yang berdoa di makam keramat itu seakan ngomong dengan barang halus itu biasanya orang itu penipu, 100% penipu. Gitu loh. Dan anehnya itu masyarakat setempat percaya pol dengan dukun yang berdoa di makam keramat, yang ngomong dengan makam keramat tersebut, dia tuh percaya, si masyarakat percaya semua. Aduh, kalau kamu percaya, maka kamu akan ditipu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ditipu seperti tadi loh, ditipu seperti suruh beli kepala kambing, suruh beli sembelih kambing. Kambing masih murah loh ya, mungkin ya 2 juta, kalau hari biasa mungkin 1,5 juta. Lah kalau disuruh beli kebo bule ataupun kebo enggak jutaan, itu bahaya loh ya. Dukun makam keramat yang berdoanya sambil seakan-akan dia tuh ngomong dengan makam keramat itu, seakan dia bisa ngomong, itu dukun bahaya loh ya. Dia tuh sadis loh ya, penipu pol loh dia tuh ya. Bisa-bisa dimakan keluarga kamu, dalam arti dimakan itu ditipu semua loh. Ya udahlah, gitu aja penjelasan saya ya. Semoga kalian percaya omongan saya. Kalau kalian percaya dengan omongan saya, ya alhamdulillah kalian bakal selamat ya. Ya udah gitu aja ya. Semoga yang lihat video ini diperpanjang umurnya, diperbanyak rezekinya, sehat selamanya. Perbanyak amalmu, perbanyak salatmu. Salam dari saya, Metal.